Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin, NIM 2018-11287. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai operasi sistem tenaga listrik. Oke, kita langsung saja. Di mana di sini ada proses penyampaian tenaga listrik ke pelanggan. Yang perlu kita tahu, ketenaga listrikan itu pasti berawalnya, sumbernya itu berasal dari pembangkit. Pembangkit itu ada yang menggunakan energi fosil dan juga ada yang menggunakan energi yang ramah lingkungan. Itu contohnya seperti PLTA yang menggunakan air atau PLTS yang menggunakan surya dan lain sebagainya. Lalu setelah dari pembangkit, lalu masuklah ke jaringan transmisi, yang dimana jaringan transmisi itu melewati jaringan saluran udara tegangan tinggi atau yang biasa kita sebut sebagai SUTT. Lalu setelah masuk ke atau tersalurkan dari transmisi ini, kita naikkan di trafo, biasanya itu trafo step up, yang dimana trafo step up itu berkapasitas 150 kV sampai 500 kV, yang dimana kapasitas ini masih dipakai hingga sekarang dan khususnya menjadi standar di Indonesia ini. Lalu setelah dari transmisi, maka disalurkan menuju gardu induk, yang dimana gardu induk itu sendiri dia mulai bercabang. Misalkan di sini itu mengalami penurunan. Semisalkan kalau dari transmisinya 150 volt, maka diturunkan menjadi 20 kV. Nah, itu kalau 20 kV itu nanti akan masuk ke SUTM. Nah, ke sini ke SUTM dengan dari 150 volt menjadi 20 kV. Atau bisa juga dia dari gardu induk ini langsung mengalir ke pelanggan tegangan tinggi. Contohnya itu pabrik-pabrik besar yang memerlukan listrik yang sangat tinggi karena dia mempunyai beban-beban yang sangat besar. Oke, kita ambil saja contohnya di saluran udara tegangan menengah ini, dari 150 volt dari transmisi ke gardu induk, lalu di step down menjadi 20 kV. Dia masuk ke saluran udara tegangan menengah atau SUTM. Lalu dari SUTM ini masuk ke, biasanya itu ada di trafo-trafo perumahan. Di situ tuh biasanya tuh ada tiang gini. Ada tiang. Nah, begini contohnya. Ini contoh ya. Ini trafo.
anggap saja ini trafo. Nah, lalu dari trafo ini berkapasitas 20 kilovolt, lalu dia akan tersalurkan ke saluran tegangan rendah, yaitu baru dia akan masuk ke setiap rumah-rumah pelanggan. Nah, dari rumah-rumah pelanggan itu pastinya dipakai penggunaan lampu, kulkas, terus televisi, dan lain sebagainya yang ada di peralatan listrik. Lalu selanjutnya, nah, kalau kita lihat dari single line diagram yang belum ini contoh single line diagram yang belum terinterkoneksi. Kalau bisa kita lihat di sini, yaitu yang gambarnya bulat ini, itu artinya sebuah generator, yang berarti di sini ada 3 buah generator. Dan kalau yang kotak ini, kotak ini namanya CB atau kita sebut circuit breaker, atau bisa juga disebut PMT atau PMS. Dan lalu yang seperti ini adalah sebuah trafo step up. Trafo tergantung nanti arahnya kemana. Dia bisa step up kalau dia menaikkan tegangan, dan bisa juga step down kalau dia menurunkan tegangan. Nah, biasanya dari generator ini tegangannya antara 15 kV sampai 20 kV keluaran dari generator. Dan sedangkan tegangan listrik 15-20 kV itu tidak bisa langsung dikirim ke transmisi yang jauh, makanya perlu dinaikkan ke tegangan 150 kV atau ke 500 kV. Nah, kenapa sih harus dinaikkan si tegangannya? Agar listriknya itu bisa sampai ke rumah-rumah pelanggan atau ke beban, karena di transmisi ini akan dipakai tegangan sebesar 150 kV sampai 500 kV. Nah, biar listriknya itu sampai ke pelanggan, maka tegangannya harus dinaikkan. Jadi setelah listrik yang dihasilkan di step up menggunakan trafo lalu dikirimkan ke transmisi saluran 150 kV atau 500 kV, nanti dia akan ditransmisikan ke gardu induk. Lalu sampai di gardu induk itu nanti akan di step down, diturunkan, semisalkan dari 500 kV lalu diturunkan menjadi 150 kV. Tapi kalau 150 dia akan diturunkan menjadi 20 kV. Nah, masuk ke tegangan menengah ini ada trafo. Kalau kita masuk ke tegangan menengah itu kita ada trafo step down. Lalu selanjutnya dari tegangan menengah dia akan masuk ke dalam pelanggan industri biasa, lalu dikirimkan ke gedung-gedung, terus mall. Nah, ntar dikirim ke beban-beban, baru nanti dikirim juga ke jaringan distribusi. Nah, dari jaringan distribusi ini
baru akan dikirim di rumah-rumah kita gitu. Lalu selanjutnya, nah di sini kan ada jaringan distribusi ya, karena dia jaringan tegangan menengah. Ini masih lanjutan yang tadi nih, di jaringan distribusi, yang berarti jaringan tegangan menengah sebesar 20 kV. Lalu dia akan masuk ke trafo distribusi. Ini trafo distribusi itu akan menurunkan sampai ke 220 volt. Nah, trafo ini tuh biasanya ada di tiang-tiang listrik, di perumahan-perumahan atau perkampungan. Biasanya itu ada 2 tiang untuk kedudukan si trafonya, dan trafonya nanti nyantol ke kabel-kabel di atasnya. Nah, misalkan kayak begini, itu yang dimaksud itu trafo ini berada di perumahan kita atau di perkampungan-perkampungan kita. Jadi di setiap perumahan atau perkampungan itu mempunyai trafo sendiri. Misalkan kayak gini. Anggap saja ini trafo distribusi yang dimana ini berada di dekat perumahan kita. Lalu di sini ada kabel-kabelnya gitu. Terus kabel-kabel ini tuh yang menyalurkan listrik agar masuk ke rumah-rumah kita. Nah, lalu selanjutnya di sini ada PLTU, PLTG, PLTA, dan PLTD. Ini secara gambaran umum ini akan saling terinterkoneksi. Yang dimaksud interkoneksi itu saling terhubung semuanya. Terus nanti seandainya dari sistem PLN itu mengalami blackout di PLTU, misalkan di PLTU ini hilang, terus di PLTG, di PLTD juga sama, dia mengalami blackout, juga hilang PLTU, terus PLTG ini, dan biasanya akan di recover di backup gitu oleh si PLTA ini. Kenapa PLTA yang bisa membackup semua ini? Karena PLTA itu cenderung tidak membutuhkan listrik yang terlalu banyak untuk menghasilkan listrik. Dia itu hanya cuma butuh buka keran saja, buka keran air saja. Misalnya ini ada bendungan PLTA, oke. Misalkan kayak gini. Misalkan di sini ada bendungan waduk, dan di sini disalurkan terus di sini ada ini, ada turbin. Nah, terus di sini kita itu hanya membuka keran saja. Ketika kita buka keran, lalu airnya mengalir ke turbin, lalu si air ini memutar turbin, lalu sudah bisa menghasilkan listrik. Jadi tidak butuh peralatan mesin listrik yang banyak.
Jadi dia cuma butuh backup baterai saja untuk peralatan-peralatan kontrol yang nyala, dan listriknya akan dikirim ke sini, dan ketika si PLTA ini merecovery dan hasilnya itu akan menyuplai ke sini, terus dia juga akan menyuplai juga ke PLTD, ke PLTG, lalu ke PLTU. Dan nanti setelah bangkit baru dia bisa lalu dia bisa kirim ke beban-bebannya masing-masing. Lalu ketika si PLTA ini merecovery dan dia bisa menyalurkan listrik ke GI, lalu bisa membangkitkan PLTD, PLTG, PLTU. Nanti setelah semuanya bangkit, dia bisa kirim ke beban-bebannya. Contoh. Oke, next. Lalu di sini kita masuk ke sistem tenaga listrik. Sistem tenaga listrik adalah sekumpulan pusat listrik dan gardu induk yang satu sama lain dihubungkan oleh jaringan transmisi sehingga merupakan sebuah kesatuan interkoneksi. Yang dimana di sini ada manajemen sistem tenaga listrik terdiri dari satu, manajemen produksi tenaga listrik adalah biaya produksi yang seekonomis mungkin. Lalu di sini ada biaya pembelian tenaga listrik yang seekonomis mungkin, terus biaya pegawainya, terus biaya bahan bakar dan material operasi, lalu biaya yang lainnya. Terus selanjutnya itu di manajemen operasi tenaga listrik adalah harus aman, andal, berkualitas dan ekonomis. Yang dimana di sini yang dimaksud itu ada perkiraan bebannya atau load forecast dan juga syarat-syarat pemeliharaan peralatannya, lalu keandalan yang diinginkan. Dan selanjutnya itu alokasi beban dan produksi pembangkit yang ekonomis. Jadi yang keempat hal tersebut harus dikaji terhadap beberapa kendala, yaitu aliran beban dalam jaringan, daya hubung, singkat peralatan, lalu penyediaan suku cadang dan dana, lalu stabilitas sistem tenaga listriknya. Lalu di sini ada perkembangan sistem tenaga listrik, yaitu daerah telah berkembang, yaitu demand besar, yaitu ratusan hingga ribuan megawatt atau opsi pasokan pembangkit skala besar dari PLTU, PLTGU, PLTG, dan PLTA. Semua ini untuk daerah yang telah berkembang ini jaringannya sudah terinterkoneksi, yaitu interkoneksi antar wilayah dengan transmisi tegangan tinggi, terus transmisi tenaga listrik dengan tegangan tinggi, lalu pilihan jenis pembangkit lebih fleksibel, kemudian penggunaan resource lebih optimal dan mengambil manfaat dari economy of scale. Lalu di sini ada persoalan-persoalan operasi sistem tenaga listrik. Berbagai persoalan pokok yang dihadapi dalam pengoperasian sistem tenaga listrik ini biasanya mengenai pengaturan frekuensinya dan juga pemeliharaan peralatannya, lalu biaya pengoperasiannya, lalu perkembangan sistemnya dan gangguan dalam sistemnya, juga tegangan dalam sistemnya.
Kemudian di sini ada manajemen operasi sistem tenaga listrik, yang dimana untuk dapat mengoperasikan sistem dengan baik itu perlu hal-hal yang harus dilakukan, yaitu pertama itu perencanaan operasinya, lalu yang kedua itu pelaksanaan dan pengendalian operasi, lalu kita itu menganalisa sebelum pengoperasian itu sendiri. Lalu di sini ada, kita lihat beban-bebannya. Misalkan gini, di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan libur khususnya itu di hari Senin. Misalkan di hari Senin itu di sini ada jam dari jam 0 sampai jam 24 itu menunjukkan satu hari, yang dimana pada jam 0 sampai jam 6 itu bebannya itu rendah atau kecil, sekitar 1100 lah. Lalu pada jam 12 ini mengalami kenaikan. Kenapa bisa naik? Karena naik menjadi 1500 karena pada jam 0 sampai jam 6 ini orang-orang itu pada istirahat, pada tidur. Dan ketika dari jam 6 hingga jam 12 dia mengalami kenaikan. Karena kenapa? Karena di jam-jam segini itu manusia, kita orang itu mulai bangun dari tidurnya atau mulai beraktivitas gitu. Jadi di sini mengalami kenaikan. Bahkan di sini menarik nih. Di khususnya itu di hari libur. Di hari libur dia malah menurun. Ya. Itu kenapa? Itu karena orang-orang itu pada libur kerja, libur di kantor, atau pabrik-pabrik pun tidak beroperasi seperti biasanya yang memerlukan listrik yang sangat besar. Jadi di hari Minggu ini biasanya PLN itu melakukan pemeliharaan, karena yaitu di hari libur itu sendiri penggunaan listrik itu kurang bila kita bandingkan dengan hari-hari biasanya. Kemudian di sini ada pengembangan sistem tenaga listrik, yang dimana untuk dapat melakukan hal ini sebaik-baiknya itu perlu dianalisa dan dievaluasi antara lain dengan menentukan berapa besar dan di mana perlu dibangun pusat listrik yang baru, lalu GI baru serta saluran transmisi yang baru.